bukan bola liar. Mas Yogi, Mas Ra, Mas Amri, tadi kita ada kedatangan dua newsmaker ya, Mas Amir. Dan ada Pak Dadan, ada Mas Roy Suryo. Nah, sekarang kita undang satu lagi narasumber spesial kita. Di spesial tahun baru ini saya panggilkan Mas Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Wih. Salam. Apa kabar? Selamat malam. Salam dulu, Mas Ra. Silakan. Silakan, Mas Adi. Jadi aman, Aman, teman saya. Aman ya. Besti ya semua di sini ya. Oke. Mas Adi, tadi udah denger ya bagaimana kita mewawancarai dua newsmakers, ada Pak Dadan, ada Mas Roy Suryo. Mas Roy Suryo sendiri tampaknya belum puas dengan setelah disampaikan ijazah asli Jokowi, tetap yakin palsu. Menurut Anda kasus ini, isu ini akan terus berlanjut sampai 2026? Saya termasuk yang hakul yakin 1000% bahwa isu soal ijazah itu akan terus berlanjut hingga di 2026. Karena saya kira ini kan dengan saya tadi berarti. Sama dengan Mas Ra, dengan Mas Yogi, dengan Mas Amir. Bagi saya sederhana, karena persoalan ijazah ini sudah memasuki babak baru, yaitu persoalan hukum. Kalau sebelumnya klaim soal kebenaran antara kedua belah pihak itu kan tidak berkesudahan. Jadi argumen-argumen politik yang dibangun oleh Roy Suryo dan kawan-kawan, ataupun yang dibangun oleh pendukung Pak Jokowi dan kawan-kawannya, itu tentu tidak akan berujung. Dan itu telah melahirkan satu tawuran opini politik yang tidak berkesudahan. At the end bagi saya yang melihat dari jauh persoalan ini, yang bisa memutus mata rantai terkait dengan kekisruhan ini adalah soal pihak yang berwajib. Hari ini ada di Kapolda. Selanjutnya publik sedang menunjuk kapan kira-kira ini akan dilimpahkan ke kejaksaan. Inilah yang pada akhirnya akan memutus, suka tidak suka, pengadilanlah yang akan menjadi trigger apakah pihaknya Roy Suryo atau pihaknya Pak Jokowi yang kemudian dinyatakan sebagai pemenang dan benar dalam konteks ini. Kan itu yang saya sebut sebagai babak baru. Apalagi misalnya kemarin setelah ada pengumuman tersangka terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan, publik menganggap seakan-akan dunia sudah selesai terkait dengan ijazah. Tapi nyatanya ini semacam melodrama, drama-drama Korea yang nyaris tidak berkesudahan. Karena ada jurus-jurus baru yang terus bermunculan. Ada gelar perkara khusus, kemudian menghadirkan saksi-saksi ahli yang dianggap meringankan Roy Suryo dan kawan-kawan. Yang ingin saya katakan adalah dari segi persoalan ini, ya tentu hukum yang akan menjadi pengadil segala-galanya. Tapi dari persegi publik yang dilihat per hari ini adalah soal jurus-jurus maut yang dikeluarkan oleh masing-masing kubu. Jadi itu yang kemudian melahirkan apa yang disebut dengan curiosity, rasa ingin tahu kira-kira Roy Suryo ini apalagi nih yang akan dimunculkan. Tadi kan ada wayang-wayang, ada buku, kemudian ada bunga buat Ilona, dan seterusnya. Dan bahkan tokohnya harus diganti kan, bukan lagi. Harusnya bukan Petro. Bukan Petro, tapi yang lain. Itu adalah drama-drama yang kemudian menurut saya, kenapa isu yang terkait dengan ijazah Jokowi versus Roy Suryo itu selalu menjadi spotlight, dan tentu ini terus menjadi pembicaraan yang menurut saya di 2006 sekalipun ini akan terus berlanjut tidak berkesudahan. Dan rasanya memang itu dipelihara menurut saya sih. 2026 kasus ijazah palsu ini akan terus dipelihara untuk menjaga nyala dari sebuah keinginan, mungkin ada keinginan. Pertanyaannya siapa yang memelihara, Mas Tra? Ya tentu semua pihak yang berkepentingan. Kalau Roy dan kawan-kawan pengennya pasti cepat dia, karena pasti lelah juga. Tapi ada pihak-pihak yang ingin menjaga bahwa ini kasus tetap call tinggi, tetap dalam situasi yang menyala terus, berapi-api gitu, karena ada tujuan yang ke depan yang ingin dicapai, pasti sesuatu. Kalau saya membaca, kalau ini dibaca sebagai bagaimana intensi misalnya dikait-kaitkan dengan 2029, terlampau jauh Belanda sih menurut saya. Karena pertarungan politik itu di kita memang dipertaruhkan di ujung pertarungan. Soal kompetisi Pilpres, saya termasuk yang juga 1100% yang relatif kompetitif di 2029, the one and only Prabowo Subianto sebagai presiden petahana. Kenapa saya menyebutnya begitu, Mas Adi? Karena coba lihat, ada yang sudah mengatakan bahwa mendukung Prabowo Gibran untuk periode yang kedua, dan itu kita disampaikan jauh sebelum proses ini harusnya sudah disiapkan gitu. Artinya di tahun-tahun ini pun sudah muncul isu itu. Jadi artinya saya melihat ini sebagai sesuatu yang dipelihara sebenarnya untuk menjaga nyala, untuk tetap menjaga top of mind dalam publik. Dipelihara untuk menguntungkan siapa, Mas Ra? Ya tentu saja yang pengen maju di 2029. Ya. Saya melihatnya ini
orang-orang baik kubu Roy Suryo dan kawan-kawan maupun di pengadilan nanti, poin utamanya bukan mencari kebenaran, bukan mencari bukti. Tapi ini adalah cara untuk menjaga agar, ini yang saya khawatirkan ya, polarisasi itu tetap terbentuk. Ini saya khawatir betul. Harusnya kasus seperti ini itu tidak dibesar-besarkan. Itu adalah yang bahaya. tadi saya sebut kenapa dipelihara. Karena memang mengarah pada satu top mind gitu, Ya, top betul, of mind Mas. gitu. Jadi padahal penyelesaiannya sangat mudah. Kita punya pengalaman baru saja Hakim Konstitusi Asrul Sani Asrul Sani. yang ijazahnya juga dituduh palsu. Asrul Sani tampil dengan elegan, dia jelaskan posisinya, dia tunjukkan aslinya, selesai. Semuanya selesai. Kita punya pengalaman dengan Barack Obama yang juga ya punya kaitan dengan Indonesia sebagai Barakan. Dan dia tampil elegan, selesai gitu. Ini memang tidak. Oke, baik. Mas Yogi, soal ijazah kalau kita panjangin nggak kelar-kelar kita bahas ya gitu. Tapi Mas Yogi di tahun 2025 kemarin, nggak cuma MBG, tidak hanya soal ijazah, kita bicara utang wush, dan yang terakhir juga ada bencana Sumatera, ya, yang masih jadi perhatian publik. Kemudian kemarin sempat panas sekali tunjangan DPR, demo di DPR, di mana anak-anak muda menyuarakan keberatan, mengkritik kinerja. Kira-kira di 2026, mana yang mungkin masih akan menjadi concern masyarakat Indonesia? Gini, hari ini itu masyarakat itu dihadapkan banyak sekali persoalan. Banyak sekali isu muncul dan sebagainya. Sampai drain, Mas. Ada orang ke psikolog gara-gara berita Artinya negatif. kalau ditanya masyarakat mana, pertama, kalau kita mengacu kepada program pemerintah, kita akan bicara soal MBG. Kenapa? Paling tidak penerima manfaatnya aja menjangkau ke mereka. Yang kedua, tentu akan bicara juga soal ijazah ini. Orang udah terlanjur 4 tahun. Kemudian orang berharap selesaikan di mana? Tadi udah terbelah diametral itu tadi. Ketika terbelah diametral, kita tidak bermain pun, ya kan? Sekarang sudah ada media sosial, ada homeless media, semua juga akan main. Nah, justru kita hadir itu untuk isu-isu tertentu adalah menjadi clearing house of information. Dengan dasar kerja-kerja profesional jurnalistik, kita mendekati itu. Ya itu tadi saya sampaikan, harus masuk ke pengadilan. Kalau sampai nggak ke pengadilan, kita bisa bertanya dari perspektif ada apa ini, siapa yang bermain. Banyak sekali sudut pandang baru. Sehingga aktor utamanya bukan lagi soal Roy Suryo atau Joko Widodo, tapi jangan-jangan ada kekuasaan atau siapapun yang bisa mengatur bahwa ini tidak segera dilimpahkan ke kejaksaan, ini tidak segera masuk ke pengadilan. Nah, kebutuhannya apa? Makanya tadi saya bilang ke Mas Amir dan Mas Ra, ketika bicara ini ada yang butuh dan sebagainya. Oke, clear. Tapi pertanyaannya, untuk apa? Kan harus dijawab juga. Untuk apa? Bahasa paling gampang, ya pemilu, perebutan kekuasaan. Mas Adi tadi bilang terlalu jauh Belanda gitu. Tetapi hari ini jarak jauh dekat sama aja kan? Iya. Artinya apa? Pemilu yang diatur periodikal per 5 tahun itu bisa keluar isu kok percepatan pemilu, dan hari ini ada muncul. Tidak ada yang tidak mungkin dalam situasi seperti ini. Tugas kita adalah mendudukkan perkara semaksimal mungkin, memastikan bahwa penerima informasi itu mendapatkan pasokan yang benar. Nah, dalam situasi tertentu kita tentu tidak bisa berharap kepada satu sumber. Makanya tadi saya bertanya berkali-kali, ini kalau sampai pengadilan, nggak sampai pengadilan, yang kita serang adalah ya negara. Kenapa kamu nggak bisa dorong bahwa ini sampai ke pengadilan? Kenapa kejaksaan nggak segera dilimpahkan? Tanya ke polisi, kenapa sudah menetapkan tersangka tapi nggak kunjung juga diserahkan kepada dilimpahkan ke kejaksaan dan pengadilan? Karena satu-satunya kita memberikan pendidikan politik dan pendidikan hukum kepada masyarakat adalah sudahi kegaduhan yang tidak produktif menurut Mas Amir dan Mas Tra ini itu ke dalam pengadilan. Ya, Mas Adi, memberikan pendidikan politik kepada masyarakat itu yang harus dilihatkan oleh negara. Tapi menurut Anda sendiri, dengan berlarut-larut salah satu contoh kasus ijazah Jokowi ini, apakah memang sengaja dipelihara? Singkat saja, Mas. Kalau saya sih harus melihat sesuatu yang sifatnya prioritas, apalagi di sini banyak anak-anak muda dan mahasiswa.
kita itu menghadapi satu situasi yang sering disebut sebagai fenomena false truth. Hal-hal yang sifatnya faktual dan objektif sekalipun itu masih diragukan. Kejaksaan diragukan, kepolisian diragukan, UGM diragukan. Itu efek dari apa yang disebut dengan dunia digital yang berlimpah. Ini yang melahirkan apa yang disebut dengan teori-teori komunikasi politik sebagai bandwagon effect. Jadi siapa yang kuat mempengaruhi publik, apakah asli, apakah palsu, dialah yang kemudian akan menjadi jarum suntik jam yang kemudian akan menebalkan satu keyakinan soal ijazah asli yang sesungguhnya. Jadi secara administratif dan faktual hukum adalah segala-galanya. Tapi publik punya preferensi per hari ini siapa yang sebenarnya salah dan kemudian benar dalam konteks ijazah itu. Itulah yang saya sebutkan sebenarnya di awal Ilona, agak buang-buang waktu juga sebenarnya kita bicara tentang ijazah karena nggak ada feedbacknya terhadap masyarakat secara umum. Apakah kalau nanti kelihatan ijazah asli ataupun palsu, pertumbuhan ekonomi langsung 40%? Apakah kemiskinan bisa berkurang? Tidak. Apakah korupsi bisa dihilangkan? Tidak. Justru yang perlu mendapatkan concern itu adalah ketika program-program prioritas pemerintah butuh atensi, butuh pendampingan soal MPG, soal koperasi Desa Merah Putih, sekolah rakyat, soal bagaimana keberpihakan kita terhadap persoalan-persoalan di Sumatera. Itu menurut saya jauh lebih penting dibandingkan dengan isu yang lain. Tapi kalau ngomong begini per hari ini, itu dianggap jenis termol jilid baru. Baik, terima kasih Mas Ra, Mas Adi, Mas Yogi, Mas Amir. Dengan demikian saya mahasiswa Tarigan pamit. Sampai jumpa di Bola Liar. Mau UGM, gelar perkara khusus sampaikan ijazah Jokowi, Anda tetap tidak percaya bahwa ijazah Jokowi itu asli. Padahal Anda ini bukannya dulu pendukung Jokowi ya? Pendukung tidak, tapi saya memang sempat akan mensukseskan waktu itu disebut program nasional loh ya. Kalau terakhir di deny kalau itu kan swasta enggak. SMK ya, mobil SMK itu dulu memang cita-citanya jadi mobil nasional. Dan saya sejujurnya saya bilang kalau itu Jokowi serius mengerjakan itu, dan waktu itu saya bersama Pak Rudi menggarap itu mulai dari Solo ya, FX Rudi. Itu bisa jadi mobil karena Indonesia itu butuh mobil sederhana, Mas. Indonesia itu butuh mobil yang pakai karburator, cukup pakai platina. Ya udah, nggak usah mahal, dan itu di angka 50 juta, 60 juta aja bisa. Cuman sayangnya ketika kami sudah sampai mengantarkan mobil yang nyoper SMK tuh aku loh, Mbak, sama Pak FX Rudi sampai Jakarta. Kita tunggu sampai uji emisi, dan uji emisinya sempat gagal kami akui, tapi kemudian kita akali katalit konverternya kita beresin selesai, tiba-tiba ditinggal begitu ada. Saat itulah juga saya menyatakan diri udah deh, kalau ini caranya berarti Jokowi itu hanya numpang SMK untuk kepopuleran dia sampai Jakarta. Saya mundur setelah itu. Dah, jadi nggak anu lagi. Jadi ini ceritanya tuh mirip, Mbak, kalau dalam cerita pewayangan. Jadi isinya bukan keyboard ya. Jangan baru jangan-jangan ini. Nanti ada orang mengatakan, Mas, Profesor itu aneh-aneh punya wayang, tapi Mas Tra tahulah gitu. Kalau di Jogja silahkan berkunjung ke museum wayang. Saya ada museum wayang di Jogja. Bumi gonjang-ganjing, langit kelap-kelap, koro-koro. Ya, dicerita. Dahulu sempat ada Petruk yang kemudian menjadi raja. Nah, kisah Petruk jadi ratu ini juga berasal dari Solo. Dari tahun 1930-an. Petruk jadi ratu itu saya kira persis mirip dengan seseorang yang saya nggak tahu siapa ya, karena dia namanya Prabu Kantong Bolong. Kantong kirinya ada 17.000 triliun, kantong kanannya ada 11.000 triliun, dan bolong bocor kemana-mana, ada wus bocor, IKN bocor kemana-mana. Sekarang Petruk jadi ratu itu telah berkembang, kemudian telah berubah menjadi rakyat biasa. Nah, ketika dia menjadi rakyat biasa, truk, kenapa kau masih menyimpan pasukan? Inilah pasukannya Petruk yang banyak sekali sekarang itu. Ya. Nah, ini yang namanya relawan para termul. Itu banyak banget ini sekarang. Ini yang bikin repot. Karena biasanya kalau sudah turun, ya itu turun. Nggak usah ada relawan-relawan lagi. Ini yang bikin rusak negara. Karena kemudian apa? Ini namanya Bathara Guru. Bathara Guru itu, kalau dalam cerita pewayangan itu suhu yang paling tinggi. Bathara Guru saja sekarang banyak profesor-profesor yang mempertanyakan, Truk, ijazahmu tuh asli apa ora aja nih? Ijazahmu tuh bener apa tidak? Dan ketika kemudian kisruh ijazah ini muncullah seorang, nah ini nggak perlu saya jelaskan siapa dia, ya, Kanjeng Raden Multimedia Telematika. Jadi ini yang sekarang
kalau pada acara bola liar Kompas TV diramalkan, apakah tahun depan 2026 ini masih berhadapan-hadapan? Tergantung. Kalau Petruk masih mengajak gajah-gajahnya, tahu nggak artinya gajah? Iya. Gajah itu nggak punya ijazah, ya. Jangan dihubungkan dengan partai loh ya, jangan. Maka ini masih akan terus naik dan kemudian bumi makin gonjang-ganjing dan Indonesia nanti akan bahaya kalau dia masih belum jujur dan belum bersifat negarawan. Selesai. Oke, baik. Mas Ra, kasus ijazah Jokowi tampaknya makin panjang, masih panjang. Saya merasa bahwa tahun 2026 pun mungkin juga belum bisa, jadi tidak selesai karena masih ada keinginan-keinginan untuk memperpanjang proses itu. Jadi sebenarnya kan ini kasus bisa cepat selesai tuh. Kepolisian segera memproses, mau Mas Roy yang diadili maupun ijazahnya yang diadili. Ya. Itu soal kemauan Yang saja. memperpanjang Mas Roy atau lawannya? Nah, Ya bisa saya kira Mas Roy pasti pengen cepat selesai kalau Mas Roy gitu. Karena kita ngelihat 2 kasus sebelumnya itu kan cepet banget tuh. ya, Ya kan? Bambang Tri Kemudian dan Bambang Tri dan sama Gus Nur. itu cepat sekali. Tapi kalau ini kok enggak gitu. Karena apa? Karena sudah mengarah pada substansi. Tapi Mas Roy tadi dengan wayangnya, saya kira Mas Roy harus belajar lebih dalam lagi. siap. Kenapa? Karena wayangnya dilambangkan Petruk tadi nggak cocok. Saya harus menyebutkan, ketika setahu saya ketika Pak Jokowi menjadi presiden, maka beliau menggunakan lambang wayang sebagai call sign-nya, namanya Kresna. Ya, Kresna. Dan kemudian itu menjadi call sign-nya Pak Jokowi, dan Pak Jokowi sangat mengagumi Kresna, sehingga pada tanggal 2 Agustus 2019, Pak Jokowi ketika masuk pada periode kedua, menggelar wayang kulit di istana, judulnya Kresno Jumeneng Ratu. Ya. Dan itu sangat simbolik buat mereka yang belajar Jawa. Oke, baik. Kalau Mas Yogi gimana? Outlook 2026, kasus ijazah Jokowi masih akan terus menghiasi layar kita, selesai di pengadilan apa enggak? Ya, satu harus selesai di pengadilan. Kenapa? Karena kasus ini bukan hanya bicara soal Roy Suryo dan Joko Widodo, tetapi ini sudah melibatkan institusi negara. Kepolisian terlibat, memproses mulai dari penyelidikan sampai penyidikan, bikin gelar perkara. Itu kan satu hal. Yang berikutnya adalah ini sudah melibatkan juga publik. Publik sudah tahu informasi ini. Satu-satunya jalan adalah selesaikan di pengadilan. Ya. Jadi dalam konteks ini Mas Roy Suryo pasti percaya diri, saya pasti bisa membuktikan. Nah berikutnya ya biarkan ini sebenarnya pengadilan yang akan membuktikan. Nah itu yang mesti kita kontrol sebetulnya. Ya. Kalau ternyata ada yang ngerem di tengah, kok nggak segera P21, nggak segera dilimpahkan, kan patut juga dipertanyakan. Dan itu biasa saja dikerjakan oleh media. Nah jadi bahwa kebetulan ini menjadi seru karena ada seorang Roy Suryo yang dengan segala macam fenomenanya memunculkan macam-macam. Kan kita tahu Mas Roy Suryo ini kan rame di publik mulai dari Menpora. Ya kan, nyanyi Indonesia Raya salah, ya kan? Tapi Mas Roy Suryo masih bisa ketawa-ketawa. Oh iyalah. Kalau nggak salah itu Persija sama Persib bentrok. Nah, jadi harus dihentikan jadi supaya nggak udah salah. muncul. Nah hari ini ada nama Roy Suryo yang memang kita bertanya 4 tahun mengaku sendiri, tapi terus-terusan melawan. Di satu sisi pernah cerita bahwa di belakang kesuksesan Pak Jokowi di awal-awal sebelum muncul ke panggung nasional, ada seorang Roy Suryo yang mengendarai mobil SMK dari Solo ke Jakarta. Itu kan juga fakta. Makanya tadi saya bilang, jangan-jangan ini memang berkawan. Kenapa? Karena mempertahankan sampai 2029. Mantan presiden masih ada di orbit pemberitaan nasional. Tapi sekali lagi, kalau dari perspektif Kompas TV adalah tetap melihat ini sampai ke hukum. Karena yang dikontrol bukan mereka berdua, tapi juga institusi negara, institusi penegak hukum. Serius atau tidak menangani ini. Jangan-jangan diperpanjang sampai kepentingan 2029. Mas Amir lihat itu juga nggak? Iya, saya menganggapnya lebih dari itu kekhawatiran kami ya. Oke. Kalau kasus ini harus selesai jadi secara hukum, itu ya kita semuanya nggak bisa intervensi. Yang saya khawatirkan adalah 4 tahun nggak selesai-selesai dan orang semua mempertanyakan kewarasan masing-masing. Sebenarnya ijazah Jokowi itu asli atau palsu? Ya. Yang tadinya merasa itu asli kemudian kok gitu ya? Kayaknya menarik juga ya ulasannya Roy Suryo gitu ya. Tapi yang paling saya khawatirkan adalah
ketika semua orang mempertanyakan semua kebenaran di muka bumi ini, di Indonesia ini sebenarnya tantangan yang sangat susah untuk penguasa atau untuk pemerintah saat ini ya. Karena apa? Semua hal yang dia keluarkan tentang apapun itu akan dipertanyakan oleh netizen atau warga negara Indonesia. Kalau dalam teori politik, kebenaran faktual itu sangat rapuh. Dan kebenaran soal ijazah palsu atau tidak itu adalah kebenaran bersifat faktual, bukan matematis, bukan saintifik, sehingga kebenaran itu lebih rapuh. Nah, ketika kebenaran itu sangat rapuh dan semua orang bisa mempertanyakan, endingnya itu yang paling bahaya adalah merusak saraf sensorik kita untuk bisa membedakan benar dan salah. Dan itu sedang terjadi. Ketika pemerintah berargumentasi bahwa penanganan bencana di Sumatera itu sudah sesuai dengan SOP mereka dan pemerintah sudah berupaya sekeras mungkin, publik itu tidak langsung percaya. Demikian sebaliknya, ketika netizen atau ketika orang-orang berbondong-bondong memberitakan apapun dari lokasi kejadian, orang akan tetap skeptis. Itu benar atau tidak. Sensor kita untuk membedakan benar dan salah itu akan semakin rusak. Itu bahayanya ketika model-model seperti ini mempertanyakan semua hal terkait dengan kebenaran itu terus-terus terjadi. Ya. Jadi harus ada yang memfasilitasi kapan ini berhenti, kapan ini selesai, dan kapan kita harus move on dari kasus-kasus yang Ilona, seperti ini. dan ada satu institusi yang terlibat di sini. Secara administratif, Rektor UGM menyatakan itu otentik. Dia menyampaikan. Rektor manusia, Mas. Tapi Lah, yang namanya saya mau bilang, kenapa ini menjadi penting dikontrol? Jangan main-main loh. Universitas Gadjah Mada ini bukan kaleng-kaleng loh. Pertaruhan besar. Iya, tapi memang di Gadjah Mada sendiri juga terbagi-bagi. Nah, ya apapun. Dan yang paling penting, Lisa, sebuah mesin canggih yang namanya LIN, Intelligent Service Assistant, kebanggaan UGM yang harusnya di-launch kemarin. Ketika ditanya oleh masyarakat, Joko Widodo lulusan UGM tidak, menjawab tidak. Nah, di antara kita aja udah ada perbedaan. Maka itulah pengadilan yang harus memutuskan. Itulah kenapa Kompas TV mengawal ini. Karena kita ingin sampai ke pengadilan. Harusnya memang harus sampai pengadilan. Betul. Tapi nampaknya, saya sih merasa nampaknya ada pihak-pihak yang juga tidak menginginkan ini sampai pengadilan. Jadi karena itu saya katakan sampai dengan tahun 2026 saya nggak terlalu yakin akan selesai. Ya, apalagi kalau kemudian itu diteruskan, Mas Tra tadi sudah sampaikan. Kalau anaknya pun, ya ternyata sekolahnya juga nggak benar. Jadi dinasti ini, itu namanya kong kali kong. Kong kali kong itu dulu ada seorang paman yang kemudian memberikan jalan dengan keputusan MK 90, ya. Ini kalau teman-teman nanti lihat bulan Maret banyak nih kaleng bergambar ini. Ya bayangin aja nih kong kali kong. Ya gitu. Tapi dan terus bahayanya Mbak. Jadi kalau propertinya siap banget kayaknya. Jadi bahayanya kalau terus kemudian gini ya. Kalau terus kemudian ketika tiba-tiba orang kemudian saling beradu ya. Kemudian saling beradu itu mereka saling menimbulkan perpecahan di antara satu dan lain. Itu bisa jadi nanti memang tidak clear, Mbak. Dan bahayanya, sekali lagi bahaya, itu bisa jadi Indonesia akan terbakar, Pak. Wah, ini. Jangan dong, kalau bisa jangan. Kalau Indonesia terbakar, makanya jangan. Lebih baik jadi bunga. Terima. Kita tunggu hasil pengadilan biar tidak berlarut-larut. Terima kasih Mas Roy. Terima kasih. Pada hadirkan. Terima kasih bunganya. Pasti berlarut-larut. Jangan sampai. Dan saudara, ada satu lagi newsmaker paling diperbincangkan sepanjang tahun 2025. Dia menjalankan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Siapa dia? Sang newsmaker bicara dari A sampai Z. Sesaat lagi tetap di Bola Liar. Dua Newsmaker 2020. Bola Liar edisi tahun baru tentu dengan narasumber spesial saya menyapa Mas Yogi Arif Nugraha, Pemret Kompas TV. Selamat malam Mas Yogi. Salam, Ilona. Mas Amir Sodikin, pemretkompas.com. Selamat malam Mas Amir. Ilona.
dan Mas Tri Agung Kristanto, Wakil Pemimpin Umum Harian Kompas. Selamat malam Mas Tra. Malam ya. Langsung saja kita panggil yang kerap kali jadi perbincangan publik, yaitu Roy Suryo, tersangka dengan ijazah palsu Jokowi. Saya selaku pemusik hari ini. Oh, pemusik. Iya. Bawahnya besar sekali ya. Apa ini isinya, Mas? Isinya, loh ini tulisannya apa? Keyboard. Oh, hari ini mau karaokean? Tulisannya. Tulisannya. Jadi biar orang bingung. Biar mas-mas itu juga bingung. Katanya dulu fotografer, kok sekarang jadi pemusik gitu loh. Multi talent Siap. gitu. Mas Amir, Ya. kita datangkan salah satu sosok yang paling banyak muncul warawiri di televisi, termasuk Kompas TV. Ya. Kalau di kompas.com sendiri bagaimana melihat kasus ijazah Jokowi yang dimana berkaitan dengan Roy Suryo? Aduh, sebenarnya ya, saya akui ya, capek Mas Roy ikutin itu. Iya. Jadi gini, Saya juga capek. Tapi penonton nggak capek. iya, makanya tadi saya deg-degser mau lihat ini apa sebenarnya, apakah ini keyboard ataukah Simsalabim. sesuatu. Oh, Oh, apa itu? Saya sih percaya White pasti bukan papers. keyboard. Nah. Karena saya Lainnya tahu apa? Mas Roy tidak main musik. Dan tidak bisa musik. Iya Mas. Jadi ini salah satu yang mungkin nanti ada hubungannya. Jadi saya bawa. Silakan. Oke. Terus Mas Amir. Iya, jadi kami sudah enough gitu ya untuk isu kayak gini, dan harus kami akui bahwa sebelumnya Jokowi itu namanya sayup-sayup. Oke. Dan saat yang bersamaan Roy Suryo itu namanya juga sayup-sayup. Tiba-tiba ada isu ini, dua-duanya masuk dalam spotlight pemberitaan, masuk dalam panggung besar. Nah, kita berandai-andai ini mau dikasih spotlight atau tidak? Karena kalau dikasih spotlight makin besar. Jadi dalam teori politik, komunikasi politik, ada yang namanya teori untuk mengamplifikasi sebuah kasus tuh ya, the oxygen of amplification. Ya. Oksigen untuk mengamplifikasi. Betul. Ketika Roy Suryo dikasih spotlight di media massa, itu sebenarnya kita ngasih oksigen kepada Roy Suryo dan kita ngasih Terbakar. oksigen kepada kasus itu. Ya. Dan saat yang bersamaan, Roy Suryo sadar betul untuk memanfaatkan media, bahwa media akan tertarik dengan isu ini karena terkait dengan nama besar. Kami menyadari itu. Kami ikuti berdasarkan proses yang berjalan secara natural ya. Yang komen-komen kami filter gitu ya, agar ini itu proporsional saja, tidak dilebih-lebihkan. Memang konstruksinya ini sangat mind blowing kalau itu benar yang dituduhkan ya. Saya tidak ingin masuk ke pro atau kontra, tapi saya fokus ke the oxygen of amplification tadi, bahwa Roy Suryo adalah salah satu yang memberi oksigen kepada kasus ini dan memberi panggung kepada Jokowi. Kita beranggapan bahwa Jokowi akan selesai waktu itu ya. Selesai dalam artian tidak masuk dalam arus pemberitaan yang ini ya, luar biasa besarnya. Tapi begitu Roy Suryo dan kawan-kawan masuk dengan isu ini, Jokowi kembali comeback ke panggung politik, masuk dalam spotlight media massa besar dan media massa lokal lainnya. Nah, inilah yang saya khawatirkan. Roy Suryo dan kawan-kawan itu memberi oksigen bagi seseorang yang tampil bukan karena misalnya ya prestasi atau apa, ada hal besar yang perlu misalnya dipersoalkan gitu ya, entah itu terkait dengan konstitusi, entah terkait dengan misalnya dulu bagaimana kebijakan-kebijakannya dulu dibangun seperti itu. Nah, kami mengkhawatirkan isu-isu yang urgen untuk kepentingan berbangsa ini akan kabur, akan kalah oleh hal yang sifatnya tadi secara administratif, politik dan secara legalitas hukum itu bisa kita simak akhir-akhir ini. Dan dua-duanya ini dapat panggung nih. Nah, tinggal gimana kita ngerem nih Mas Roy Suryo. Ngerem agar substansi besar dalam kepentingan kehidupan berbangsa ini ikut terekspos.
Ya. Misalnya Mas Roy Suryo jadi relawan ke Aceh, itu kita akan dengan apa? Sambil bawa karung gitu ya. Yang tulus lah, yang biar spotlightnya untuk kepentingan berbangsa itu masuk lagi gitu ya. Yang kami khawatirkan itu biar nggak terjadi gitu ya. Jadi saya tidak tahu ini apa, tapi mudah-mudahan ini adalah hobi baru Mas Roy Suryo yang tahun depan dia bisa ngerem dan bisa tahu kapan harus naik panggung dan kapan harus berhenti. Siap. Gitu. Oke, sebelum dijawab sama Mas Selesai Roy, nggak? Atau mungkin yang Kita tahu. maksudnya Mas Amir mungkin bergeser isunya lah karena Nah. popularitas Ya, sudah betul. tinggi. Ya. Pak Roy Suryo ini sudah jadi pusat perhatian. Geser dong ke isu-isu yang lebih Jelas produktif. jelas bergeser. Geser, bergeser. dari isu Iya. ijazah Pak Jokowi menjadi isu ijazahnya Gibran. Geser, emang geser sih. Geser. jadi Mas Yogi, kalau tadi Mas Amir bilang Mas Roy ini justru memberikan panggung politik lagi Memberikan kepada oksigen baru. Ya, oksigen baru kepada Jokowi. Bagaimana kalau Kompas TV melihatnya? Ya kalau dari satu sudut pandang saya melihat bahwa tidak ada satupun minimal dari mulai Presiden Megawati, Presiden SBY dan Presiden Jokowi ya perbandingannya sama-sama 10 tahun lah SBY dan Pak Jokowi itu tidak ada yang setelah lengser itu masih tinggi duitnya. Nah ini Pak Jokowi ini masih tinggi banget. Iya betul ya. Jangan-jangan faktornya Iya. karena Roy Suryo CS. Mas Roy Suryo. Jadi kita mesti berhitung ulang ini Pak Roy Suryo sama Pak Jokowi ini berhadapan atau satu gerbong. Gitu kan. Kenapa? Karena dari perspektif lain jadi muncul bahwa Pak Jokowi jadi ada terus di orbit pemberitaan. Yang berikutnya adalah, nah ini baru begini. Kalau Kompas TV melihatnya begini, ya sudahlah. Kalau memang seperti itu yang terjadi, kita nggak bisa mengkonfirmasi. Tetapi yang kita lihat adalah dari perspektif ini perjalanan hukum aja. Kenapa? Karena ada satu pihak Mas Roy Suryo CS menyampaikan ini palsu, kemudian Pak Jokowi juga merespon dengan melaporkan, ya kan? Dan kemudian berkembanglah menjadi satu proses hukum. Nah, sampai dengan ditetapkannya Mas Suryo sebagai tersangka dan masih bisa senyum-senyum, ketawa-ketawa dan hari malam ini, itu juga satu pertanyaan gitu. Tapi buat kita begini, publik harus diedukasi. Bahwa biarkan siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan dan konteks yang paling baik di antara kegaduhan, keriuhan ini adalah di pengadilan. Jadi kalau Kompas TV melihatnya itu. Jadi kenapa kita nggak berhenti? Ya kenapa? Karena di kepolisian juga berproses. Kedua belah pihak juga saling berkomentar, saling menyampaikan pendapatnya. Nah, tidak ada jalan lain kecuali ya di pengadilan kita tunggu. Kenapa ketika kasusnya Mas Suryo tidak juga dibawa ke pengadilan, itu juga jadi pertanyaan. Ada apa ini? Kok nggak lari ke pengadilan? Di satu sisi dari Solo, Joko Widodo menyampaikan bahwa saya akan menunjukkan di pengadilan. Nah, ketika Mas Roy Suryo selesai gelar perkara dari Polda mengatakan 99% ini palsu. Ya kan? Secara administratif, penerbit ijazah yang namanya Rektor UGM sudah mengatakan ini sah. Betul, gaduh kan tidak akan pernah ada kesimpulan. Nah satu-satunya jalan menurut kami di redaksi Kompas TV adalah ya selesaikanlah di pengadilan. Bawa ini ke pengadilan sehingga hakim bisa memutuskan di berbagai level. Di situ kemudian kita mengedukasi bahwa mau palsu atau mau asli biarkan putusan pengadilan. Hari ini biarkan menjadi panggung-panggungnya para pihak. Panggungnya Roy Suryo CS dan panggungnya Joko Widodo CS. Saya kira itu. Jadi begitu Mas Roy, kita pun jadi bingung sebenarnya Anda itu lawan atau kawannya seorang Jokowi. Jangan-jangan jadi bagian Pak Jokowi. Jadi kalau di harian Kompas memang sudahlah kita melihat ini sebagai sebuah panggung drama di publik. Ya, kalau dari sisi pemberitaan dan semangat Kompas yang adalah enlightenment, memberikan pencerahan dan kemudian humanisme gitu. Ya sudahlah, kita mendingan menjaga jarak untuk pemberitaan itu, tapi kita mengikuti. Tidak untuk diberitakan, tapi kita mengikuti arah mana gitu. Karena keputusan paling tepat. Tidak mau terlibat dalam drama. Dulu mungkin menduga bahwa Mas Roy adalah bagian dari strategi besar tetap menjaga nyala Jokowi. Gitu. Tapi ketika kemudian beralih, kemudian termasuk juga kepada anaknya, Gibran juga dipersoalkan, nampaknya sih enggak sih. Ini dua kutub yang berbeda gitu. Tapi rasanya juga
dengan endurance yang cukup kuat begini, pasti Mas Roy dan kawan-kawan tidak sendirian. Oh, ada backingnya maksudnya. Ada backingnya? Tidak Nyatanya sendirian. duduk Tidak sendiri sendirian. di sini. Backing jangan diartikan Oke, sebagai bahwa kemudian ada orang kuat dan sebagainya, enggak. Tapi ketika kemudian publik juga memberikan dukungan, Nah, itu menjadi backing yang luar itulah. biasa. Oke, jadi Itu Mas Roy- jawabannya yang tepat. Oh, jawabannya Mas Roy yang jawab. Enggak. Jadi ada dua tadi. Anda sebenarnya teman atau kawannya Jokowi. Lalu kedua, Anda itu kemana-mana kan udah tersangka masih senyum-senyum nih. Ya. Ada backingnya nggak sih? Enggak lah, backing saya masyarakat. Iya. Backing saya Allah Subhanahu wa taala. Itu aja. Jadi kalau tadi statementnya Mas Yogi, Mas Amir dan juga Mas Terah ya. Nah, itu saya sebenarnya hanya menjalankan apa yang sudah saya tulis di buku ini, Mas. Jadi itu hanya hak konstitusional dan kemudian rakyat dan hak asasi manusia. Berapa halaman Mas Roy? Ya? Berapa halaman? Ini 701 halaman. Wow. Jadi kalau Yang ada orang viral itu ya. Betul. Viral itu ya. Jadi Ya, kalau tapi menarik loh, ini 701. Berarti 7 tambah 0 tambah 1, 8. 8 juga. Berarti backingnya Pak Prabowo kan? Lah, bisa aja. Yang satu tuh nyempil dikit. Kalau 700 nanti Jokowi 7. Tapi artinya gini, ketika sebelum saya jawab pertanyaan mana, ketika ada orang mengatakan bahwa buku ini nggak ilmiah, hanya asumsi aja. Coba deh tulis gitu loh. Masa ilmiah juga berangkat dari asumsi kok, Mas. Loh, Nggak lah iya. apa-apa sih. Berangkat dari kekepoan. Kalau adik-adik Iya. ini kepo, boleh nulis. Dan kemudian nulis itu juga bisa gaya populer, juga bisa gaya yang sangat detail kayak Resmond ini, rumus-rumus yang ditulis, ya, program yang ditulis itu bisa. Nah, tapi kemudian yang menarik apa? Kalau soal panggung, sebenarnya nggak sama sekali, Mas. Ini terbentuk dengan sendirinya. Ketika kemudian kita challenge dengan adanya temuan-temuan ilmiah, yang saya lakukan itu penelitian ilmiah dari ada sebuah orang mengunggah waktu itu tanggal 1 April Dian Sandi. Kemudian kita teliti, oh ini palsu, ya. Kemudian kenapa saya berani pastikan itu palsu dan 99,9% dan kemudian tidak khawatir? Karena Dian Sandi mengatakan, Mbak Alona, dia mengatakan itu asli. Kemudian sehari berikutnya dia minta izin ke Jokowi kalau itu benar dan Jokowi menjawab, ya itu ijazah, saya memang seperti itu. Kan lucu kalau kemudian itu kami dikatakan meneliti yang salah. Wong dia udah ngakuin kok. Setelah itu muncul konferensi pers Mabes Polri tanggal 22 Mei. Yang mana ijazah yang ditampilkan pada saat 22 Mei itu. Keluarin sekarang. Nah, ini dulu ilmiahnya dulu. Oh, ilmiah. Nanti Banyak ceritanya ya ininya nanti. ya. Nah, kemudian Sepertinya. kan awal masalahnya sebenarnya Mas Amir kalau tadi mengatakan awal masalahnya Jokowi sendiri. Kausa primanya. Ini nggak saya tampilkan hanya di Kompas loh ya. Saya tampilkan langsung di depan bapak-bapak penyidik, di depan gelar perkara. Jadi waktu itu tanggal 2013. Kenapa ini penting bagi Kompas? Karena moderatornya waktu itu Direktur Utama Kompas. Jadi Mbak Rosi waktu itu tanggal 26 Juni 2013 di Jogja. Ketika ditanya, Jokowi ditanya, IPK-nya berapa? Ya, Pak Mahfud, Prof Mahfud mengatakan IPK-nya 3,8. Top. Ya. Kemudian waktu itu ada Buya Safi Ma'arif nggak menjawab, senyum. Jokowi menjawab, Mas Yogi, IPK-nya adalah 2 kurang, nggak sampai 2. Lah itu kita sebagai mahasiswa, mantan mahasiswa, pasti berpikir IP 2 kurang kok bisa lulus ya? Kalau Mas Roy, IP-nya berapa IPK? Saya IP-nya 2,7, memang nggak sampai 3. Dari Visipol. Dari Visipol. Ya, saya ngakuin nggak sampai 3. Tapi masih masuk waktu itu kalau menjadi dosen masih masuk. Waktu itu IP 3 itu susah sekali, nggak kayak adik-adik sekarang. Jauh lebih mudah. Loh iya. Mereka juga susah, Mas. Oh susah, tapi artinya sekarang itu kemungkinan untuk mencari referensi jauh lebih gampang. Nah, ketika Dian Sandi kemudian, saya teruskan yang tadi, menampilkan unggahan seperti ini, kemudian bahkan dikoreksi oleh orang yang kemudian sempat bohong di depan publik ya, gitu namanya Andi Aswan. Itu kemudian kita bandingkan juga dengan yang sudah ditampilkan Mabes Polri. Mas, semuanya dan semua audiens. Masa seperti ini dikatakan identik sih? Ini orang mata awam saja sudah bisa melihat. Yang di sebelah kanan ini fotokopi, ada lipatannya di tengah. Yang di sebelah kiri ini berwarna, kemudian logo UGM-nya juga beda. Ya, yang satu lebih lebar, yang satu lebih kurus ya. Kok kayak gini identik? Jadi dengan adanya pertanyaan-pertanyaan ilmiah kayak gitu, Mas Tra, Mas Amir dan juga Mas Yogi, kita kemudian menjawab dalam buku Jokowi's White Paper ini. Itu kemarin awalnya dari situ, Mbak. gelar perkara khusus kan sebenarnya sudah ditunjukkan ijazah dari Pak Jokowi, tapi Anda masih nggak yakin itu asli. Sangat tidak Nanti yakin. dijawab oleh Alias kembali, saudara.
Saudara, Partai Demokrat resmi melayangkan somasi terhadap pemilik akun TikTok berinisial SWBP. Somasi ini merupakan respons tegas terhadap unggahan video yang menuding SBY sebagai dalang di balik isu ijazah palsu Jokowi. Pak SBY tidak terlibat dan tidak pernah berada di balik isu ijazah Pak Jokowi. Badan Hukum dan Pengamanan Partai Demokrat memberikan waktu 3 hari sejak somasi dilayangkan pada 31 Desember 2025 bagi pemilik akun TikTok berinisial SWBP untuk mengklarifikasi dan meminta maaf serta menghapus konten yang dinilai menuduh SBY sengaja menggulirkan isu ijazah untuk menjatuhkan lawan politik. Demokrat juga menyertakan sejumlah pasal pidana dan ITE dalam surat somasi kepada akun TikTok tersebut. Demokrat menyebut pemilik akun TikTok itu menyesatkan pandangan publik. Pertama, Pak SBY tidak terlibat dan tidak pernah berada di balik isu ijazah Pak Jokowi. Dan disinformasi semacam ini tentu sangat berbahaya karena bisa merusak reputasi dan juga ruang demokrasi. Dan langkah somasi ini tentu ditujukan untuk meminta pelaku menghentikan perbuatannya, kemudian memberikan klarifikasi dan juga permintaan maaf, sekaligus juga ini menjadi sebuah peringatan keras. Kalau misal kemudian masih berlanjut, tentu ini akan berproses menuju proses penegakan hukum selanjutnya di ranah pidana. Tudingan yang mengarah ke partai milik SBY ini bermula dari pernyataan relawan-relawan Jokowi saat mereka dimintai keterangan sebagai saksi pelapor di kasus fitnah ijazah Jokowi yang menyeret Roy Suryo CS. Kala itu, Ketum Solidaritas Merah Putih, Sylvester Matutina menyebut Roy CS hanyalah pion-pion dari tokoh besar yang ingin memecah belah Prabowo Gibran. Bahkan Sekjen Pradi Bersatu Ade Darmawan secara gamblang memberi clue warna parpol di balik isu ijazah palsu Jokowi. Saudara Roy Suryo CS ini kan hanya pion-pion aja. Di belakangnya kan pasti ada tokoh-tokoh yang menginginkan agar Prabowo Gibran ini berpisah, nggak sukses. Ya, hingga 2029 mereka ingin menggantikan dengan anaknya atau orangnya. Ini mantan-mantan petinggi di Republik ini nih. Challenge saja, mencari pemikiran sendiri, berpikir masyarakat sendiri. Bahwa siapa sih kira-kira dalangnya gitu loh. Nah, saat ini saya berbaju apa? Nah, itu mungkin salah satu clue yang bisa saya sampaikan. Tak hanya relawan, keyakinan soal adanya motif politik di balik kasus ijazah juga diamini Jokowi. Lebih dari sekali, Jokowi menyatakan jika kasus ijazah yang bertahun-tahun bergulir sebagai sebuah operasi politik. Yang saya lihat ini memang ada agenda besar politik, ada operasi politik yang sehingga bisa sampai bertahun-tahun nggak rampung-rampung karena keinginan mereka untuk mendowngrade, menurunkan reputasi yang saya miliki meskipun saya nggak merasa punya reputasi apa-apa. Isu ada Demokrat di balik kasus ijazah Jokowi kian kencang berhembus kala politisi Demokrat Benika Harman menyindir ijazah palsu dalam rapat balik di DPR. Kala itu, Beni membandingkan sikap berani Hakim MK Arsul Sani yang berani memperlihatkan ijazah aslinya ke publik untuk menangkis tudingan ijazah palsu. Tim Liputan, Kompas TV. Sebenarnya, tudingan orang besar dan Partai Biru sebagai dalang kasus ijazah Jokowi sudah sejak lama dihembuskan sejumlah relawan Jokowi. Namun kala itu, pihak Demokrat masih sebatas mengeluarkan pernyataan bantahan. Nah, lalu ada apa?